Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menjawab beberapa telepon yang masuk ke saya dari sahabat-sahabat saya, aktivis pemerhati kondisi sosial politik di Tulungagung terhadap pidato Pak Soleh, Kepala Desa Nilungu dalam rangka sebagai Ketua AKD di Pendopo tanggal 24 hari Senin minggu lalu ya, minggu ini tapi beberapa hari yang lalu, yang menjadi polemik karena isi pidatonya ini tentang materi secara spesifik yang ditanyakan kepada saya atau pendapat saya adalah materi tentang MOU, Memorandum of Understanding antara dua lembaga negara yaitu Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan Agung perihal menyikapi dugaan tipikor di desa-desa yang seharusnya APIP diutamakan. Nah, intinya seperti itu. Bagaimana pendapat saya? Namun sebelum saya menjawab pendapat, sebelum saya menjawab telepon teman-teman ini melalui video ini, sebaiknya kita dengar dulu bagaimana isi pidatonya Pak Soleh secara spesifik perihal perkara ini. Kapolres mau ke Kejaksaan Agung Kejari, dan alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa ke Pendopo ini bersama-sama, jadi tidak usah ketiga tempat. Bapak yang saya hormati, kita punya tujuan dan moto pemerintah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Maka dari itu pembangunan desa mengharapkan lagi sangat untuk dukungan dari semua pihak, terutama dari Kapolres, dari Kajari, dan dari APIP, supaya bisa percepatan terlaksanakan. Dan yang kedua, Pak, SKB 3 lembaga negara itu yang paling penting sudah kesepakatan dari Mendagri, Kejaksaan Agung, dan Kapolri tentang permasalahan di daerah korupsi. Itu yang paling penting, Pak. Apabila ada teman-teman yang bermasalah, ya, itu diselesaikan di APIP dulu. Ini paling penting, Pak. Jadi teman-teman bila ada masalah tentang korupsi diselesaikan di APIP dulu. Jangan ditindaklanjuti di kepolisian atau di kejaksaan. Kalau APIP sudah selesai, Pak, kalau ada kesalahan, ada penemuan, kita kembalikan. Dan kita diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan kalau fisik untuk dibangun. Jadi Pak Jokowi sudah pesan, ora gampang menjarane lurah, ora gampang merkoro lurah, kepala desa khususnya. Kepala desa capek, Pak. Dikira kepala desa mumah megang uang banyak, mumpra utangnya seakeh kabeh, Pak, ini, Pak. Setuju? Benar enggak? Coba kita lihat waktu Covid, siapa yang terdepan? Kepala desa, Pak. Sampai kita banyak teman korban itu banyak teman kita. Dari kepolisian juga begitu, bantu, Pak, sampai Pak Polisi, Pak. Ono maling, ono kecelakaan, sopo sing dhisik terjun? Kepala desa.
Polisi belum datang, Pak Kepala Desa, Pak, yang dulu ngopeni warganya, ngopeni apapun. Dan saya harap, Pak, pertama Pak Kapolres, urusan teman-teman kepala desa sekarang itu sama takut, Pak, sama polisi, Pak. Saya pun kalau mau urusan sama Pak polisi dan kejaksaan, ya pasti takut, Pak. Kita butuh pembangunan yang cepat, pemulihan yang cepat. Maaf saya sampaikan, jadi urusan diupdate selesai, dari oknum polisi datangi ke desa-desa, Pak, nakut-nakuti teman-teman saya ini, Pak. Itu pada saya udah urusan selesai di Afif. Datang, Pak, usaha itu saya tidak akan tunjuk, yang penting itu untuk Reskrim dan Tipikor lah. Itu mohon diperingatkan para Polres. Ojo tunal turun di sudah medeni konco-konco lurah kabeh. Nah, ini benar, Pak, itu benar. Dan terus sampai cukup untuk Pak Kajari, urus-urusan yang dihapus, Pak, saya itu membela teman, tidak asal membela, Pak. Kalau benar-benar salah, ayo didandani. Pak Kajari, kalau sudah urusan diapit ojo didowok-dowok nih, laporan 1-2 orang desa wis tidak ditonton disik dipermasalah nih. Laporan belum tentu kalau benar itu, Pak. Saya mohon, Pak, itu, Pak, untuk teman-teman, maaf kemarin kita komunikasi tapi tidak bisa berlanjut. Jadi laporan untuk di desa untuk kepala desa itu belum tentu kalau pasti benar, Pak. Lek musuhnya akeh, Pak Lurah, Pak. Musuhnya akeh. Menjawab permintaan teman-teman bagaimana pendapat saya sebagai salah satu pemerhati suasana sosial politik dan hukum di Tulungagung tentang MOU. Itu benar ditandatangani oleh 3 lembaga negara, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan Agung pada tahun 2018. MOU ini sendiri pada saat itu juga mengundang polemik para pemerhati hukum nasional karena dianggap MOU ini berpotensi memicu konflik of interest antar pemegang kekuasaan hukum atau kewenangan masing-masing stakeholder. Saya hanya ingin mengingatkan semua pihak, pada saat itu Kemendagri adalah dipimpin seorang menteri yang bernama Bapak Cahyokumolo. Sesaat setelah menandatangani MOU, beliau mengatakan begini, semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti oleh APIP dan APH. Dan APH, bukan atau hanya APIP, bukan. Saya ulangi, semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi oleh bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas. Itu disampaikan oleh Pak Menteri sesaat setelah menandatangani MOU. Itu tolong dipahami semua pihak. Bagaimana Kejaksaan Agung waktu itu? Nah, Jaksa Agungnya adalah Pak Prastio pada tahun 2018 mengatakan sesaat setelah menandatangani MOU. Demikian kata-katanya. Kalau aparat hukum menemukan penyimpangan yang cenderung korupsi dan sudah menimbulkan kerugian negara, ya kami lakukan penindakan hukum represif. Ini yang disampaikan oleh Jaksa Agung
yang menandatangani MOU tersebut. Nah, berdasarkan nota kesepahaman atau MOU yang diteken Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Polri, disebutkan klausul bahwa jika penegak hukum tidak menemukan adanya kerugian negara dalam suatu laporan masyarakat, maka laporan itu akan dikembalikan kepada Kemendagri sebagai pihak pertama yang diprioritaskan, yaitu ditangani oleh APIP untuk menyempurnakan administrasi yang terjadi. Jadi tetap prioritasnya, kalau memang ada dugaan dan bukti, alat bukti, petunjuk adanya tindakan atau diduga terjadinya potensi tindakan korupsi, maka itu tetap dilakukan penegakan hukum. Pak Soleh, ini penjelasan dari data yang kami miliki, dan barangkali kita ada forum tersendiri untuk mendiskusikan ini dengan semua pihak agar masyarakat paham dan tidak tersesat di dalam pemahamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.